Yo, welcome back again to Media Madridista. Gua nggak bisa bilang episode hashtag berapa karena mungkin ini episode kedua buat di podcast Media Madridista juga. So ini gue bilang mungkin episode baru ya, episode baru di Media Madridista. Dan as you can see guys, sekarang lagi jeda internasional. Kemarin pertandingan Madrid terakhir gue lupa kan jadinya lawan Real Betis 1-0. Dan juga itu sebenarnya udah berakhir ya Mbappe belum sih? Itu transfer udah berakhir ya Betis ya? Udah atau belum ya waktu Belum, itu? belum, Belum, belum kan ya? Belum. belum, dan belum. dan ya jadinya sekarang lagi jeda internasional berjalan 2 minggu. Minggu ini sekarang tuh sekarang tanggal 7 September 2021. Ini udah minggu kedua jeda internasional, jadi kemungkinan pemain bakal balik di minggu depan. Hari Minggu besok, yaitu akan pertandingan lawan Levante. Belum Celta. Sorry, Levante, Celta Vigo. So yep. Dan juga ini sih gue yakin pasti banyak yang mau ngebahas juga, dan emang kita sebenarnya juga mau ngebahas dari kemarin, dari episode sebelumnya kita sebenarnya udah prediksi kayak wah ini Mbappe fix nih kayak ke Madrid ya 70% banding 100% lah, karena emang Mbappe sendiri mau dan gak mau perpanjang kontrak. Dan pada akhirnya ditutup ya jeda transfer, Real Madrid tidak dapat Kylian Mbappe karena emang bersikeras dari si Nasser, penyanyi dangdut lah kalau gue bilang ya. Gue udah capek sama dia. Karena dia emang nahan si Mbappe-nya terus, makanya banyak banget tagar hashtag free Mbappe. Jadi kalian boleh komen di bawah hashtag free Mbappe. Buat yang di YouTube, sorry. Dan juga ya, gue suka sih bagaimana drama ini terjadi, bagaimana Madrid ngeresponnya dengan cepat juga. Dia bisa datengin Kamavinga, yang dimana Kamavinga ini sebenarnya udah diincar sama PSG dari 2 musim sebelumnya sih. 2 musim sebelumnya PSG tuh udah ngincer, cuman Madrid kayak cuman dalam hitungan detik kayak set 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 set, Ya, set dah ya. datang Kamavinga, datang, oke deal deal, oke deal. Jadi emang itu mungkin pembalasannya. Ada yang bilang sih, Perez bilang oke lu nggak mau gua kasih 200 juta, oke lu udah minta 200 juta, lu nggak mau 200 juta, oke yaudah gua ambil Kamavinga, pemain yang lu incer dari kapan tahu cuma dalam hitungan detik, dan boom, yap, that's our president. So ya, menurut lu sendiri gimana nih Ul? Lu kan sendiri yang, kalau gue jujur ya, karena lu sendiri yang selalu ngupload tentang berita Mbappe di media Madridista di Instagram maupun di Twitter. Gue pun juga demikian. Gue juga Ya, menanggung jawab. Menurut lu sendiri ya, ya. gimana? Lu kecewa nggak sih? Dan menurut lu yang perlu disalahin tuh di sini siapa? Karena banyak yang bilang ah nih tolol banget presidennya, gimana sih, kenapa nggak ini nggak ini. Banyak orang tuh yang nyalain ini, satu lagi nyalain jurnalisnya, nyalain si Jose Pedrola, nyalahin si Jose Felix Diaz, yang dimana menurut gue pribadi, ini gue langsung buat statement, mereka nggak salah. Mereka nyampein berita apa yang mereka lihat langsung, dan yang salah menurut gue, kalau dari gue pribadi, yang salah adalah dari pihak PSG-nya karena mereka nahan. Mbappe nggak mau keluar, Mbappe pun juga udah perpanjang kontrak gak mau juga, dan ya begitulah. Jadi menurut lu, kalau dari lu sendiri gimana lu? Oke. Kalau kalau gue nggak kalau dari kecewa gue nggak terlalu kecewa lah karena eh, kegagalan transfer ini kan apa di luar kuasa pihak Real Madrid lah, Yap. di luar kuasa Perez lah. Karena kan Perez udah ngelakuin segalanya, udah berani nurutin 200 juta lah. Nah, terus akhirnya terus Mbappe juga udah nolak perpanjang kontrak dengan gaji 45 juta per musim, itu kan bener-bener gila. Uh, nah terus kalau bahas masa jurnalis, kalau menurut gue uh, sebenarnya kalau Joseph Felix Diaz ya, kalau menurut gue sendiri ya emang salah sih, karena dia dia itu emang yang pertama Paling bilang ngotot. don't deal. Nah Hmm. setelah itu kan iya yang tiba-tiba lah, itu kan jam jam 3 subuh gue masih inget Dondil. Nah terus gue udah nungguin ini bakal ada konfirmasi lagi nggak nih. Gue udah nungguin. Nah kan setahu gue kan kalau udah Joseph Exgias gitu biasanya teman-temannya muncul lagi tuh, entah si Jose Luis Federal. Sanchez atau Federol udah mulai. Nah ini kok wah kok nggak muncul. Gue juga ada sempat ada firasat, wah jangan-jangan ini nih apa namanya, Ditarik. ketunda. Hmm. Bener, gue tunggu lagi sampai subuh. Bener, kalau Pedrero gue nggak
nggak meragukan sih, karena menurut gue Petrel udah lebih bagus lah. Cuma emang menurut gue Jose Felix Diaz aja sih emang agak bermasalah karena dia terlalu terlalu buru-buru udah bilang down deal, udah bilang sangat deket. Sedangkan si Petrel yang temen deketnya PR saja bilang negosiasi aja belum dimulai gitu. Hmm. Nah, jadi kalau Jose Felix Diaz ya kalau menurut gue salah. Terus yang menghambat transfer ini tapi bukan, ya kalau jurnalis itu kan Jose Felix Diaz kan juga fans Madrid, jadi dia kayak pede aja gitu karena udah yakin. Kan itu infonya dibilang si pihak Qatar tuh udah bilang udah oke, ya udah Udah gue oke mau ya. nerima negosiasi. Nah, nah terus Madrid juga udah mau narik 180. Nah mungkin dia berpikir ini pasti dia udah kabarin Ya. ini nih Mbappe ini tuh udah deket. Hmm. Nah dari situ terus gue pantau lagi, terus ada beberapa jurnalis juga bilang udah ini udah yakin kok udah Mbappe deal. Karena kalau menurut gue pakai logika juga ya sebenarnya bisa, karena dia musim depan free. Terus ya seklub kayak PSG gue yakin banget gak mungkin lah ngelepas pemain secara gratis gitu, walaupun dia punya duit banyak ya. Karena ya anjir lu pemain kayak Mbappe gini lu lepas gratis ya. Makanya gue yakin ya 90% gue kan udah bilang 90% gini-gini ya, karena gue yakin nih gue punya alasan. Karena dia musim depan gratis dan Madrid udah pasti bakal ngeluarin sebesar-besarnya sampai 200 juta, buktinya udah di kabarnya. Makanya itu gue yakin ya kayak Felix Diaz juga. Cuma kalau Joseph Felix Diaz kan kayak udah bilang down deal gitu. Hmm. Jadi ya kalau gue dari dia ya gue nggak tahu, karena yang gue tahu dia emang jurnalis terpercaya sejauh ini. Cuma gara-gara masalah ini mungkin dia agak udah mulai menurun lah Hmm. kredibilitasnya. Terus kalau ditanya kalau balik lagi ke kecewa atau enggak, gue jujur nggak terlalu nggak kecewa amat. Yang penting kalau gue kecewanya nih kalau nanti tiba-tiba Mbappe perpanjang kontrak. Mbappe perpanjang kontrak. Karena menurut gue lu uh, kan ada caranya kan biar lu cepet-cepet cabut, Hmm. entah mangkir latihan lah, ngomong ke publik atau bikin ribut lah di dalam klub. Gue juga menghargai profesionalitasnya si Mbappe. Yep. Ya lu nggak ngelakuin itu nggak apa-apa lah, yang penting ya lu pegang omongan lu gitu loh, janji lu. Nah gue lu nggak bakal perpanjang kontrak karena ya Madrid udah bukan yang berkorban ya, bukan lu doang pemain, klub juga udah berkorban waktunya gitu. Mungkin kalau misalnya bukan gara-gara lu kita udah mungkin dapat Haaland bisa kan, Iya, mungkin iya, ya. iya, iya. Terus atau bisa beli back, mungkin beli si Koundé, beli Pau atau Hmm. Rudiger, siapapun itu ya. Menurut gue Mbappe juga harus tetap pegang omongannya, walaupun gue tahu ya karena pressure-nya bakal bahaya banget sih di PSG, atau entah lu dapat ancaman ini itu lah ya. Lu juga harus terima konsekuensinya gitu. Lu nggak mau bicara dengan terbuka ya lu harus terima konsekuensi ancaman dari PSG juga, karena Madrid udah bener-bener ngelakuin segalanya dan kegagalan transfer ini kan di luar kuasa pihak Real Madrid gitu. Hmm. Jadi ya udah gue juga kalau gue dari yang sumber Jose Felix Diaz ya gue nggak mau minta maaf kalau dari yang itu, karena Hmm. ya itu kan ada jurnalisnya gitu, gue cuma Iya, ngutip nggak mengarang. iya, iya. Nah kalau gue minta maaf, gue emang ada satu postingan dari, karena gue kayak ada akun bola gitu yang ya apa ya, bisa mungkin dia bisa bilang orang dalam kali ya, karena dia suka akurat. Nah ya udah kan dia bilang juga dondil ya, gue juga sempat bikin lah, ini gue dari sumber gue udah bilang gini udah dondil kok, tenang aja. Ya gue minta maaf kalau karena dari sumber gue salah ya gue minta maaf dari itu. Kalau dari Joseph Felix, kalau gue enggak sih, karena itu kan tanggung jawab Joseph Felix juga yang di Twitter, buktinya jauh lebih parah, lebih maki-maki gitu bu, nggak Iya, iya. memaki-maki akunnya, malah maki-maki si Jose Felix dia sih, Iya, yang iya, entah itu iya, iya, banyak banget. kuda lu lah mau gue bunuh lah gitu gitulah. Iya, Ya kudanya. gitulah kira-kira. Ya gue setuju sih, cuman kalau gue analisa ya, gue sih mungkin ya gue agak mungkin kalau setelah gue dengar statement lu mungkin gue 50-50 nyalain Felix Diaz. Cuman 50-50-nya itu kalau menurut gue tuh mungkin banyak yang teledor juga sih, banyak yang teledor karena lu tahu kan waktu itu kan ada berita sempat statement bahwa PSG ini semua bakal tergantung dari si Emil Qatar. Qatar yang nentuin nih, iya atau Iya. enggaknya ya kan.
Dan dari situ mungkin Felix Diaz tuh udah Oh iya, ngeliat, iya kan? eh, Apa? iya terus kayak ternyata pas di gue lihat lagi ternyata ya sama aja. Emir kata nih sama aja anjir, ternyata dia juga nggak mau ngejual Mbappe kalau Hmm, harganya nggak tinggi. Terus sama sempet terakhir ini detik-detik terakhir banget udah mau diajak negosiasi lagi, ya ternyata dia tolak. Ternyata yang gue harapin karena kan namanya pemimpin yang pasti bijak lah ya, iya iya. pemimpin klub. Ya gue ngarepnya atau sama Nah, kayak jurnalis lainnya ngarep ya pasti diterima lah. nah, Ternyata enggak karena nah kan itu kalau dia. Nasir ya kita tahu keras banget kan. Nah kalau 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 yang gua analisa ya, ini mungkin secara kasaran gua, cuman Jose Felix Diaz Mm-mm. kan pasti sama yang lain ngikutin dong, kayak misalnya ini semua tergantung di tangannya Emil Qatar. Oke, Emil Qatar yang megang semua kendali. Katanya Emil Qatar udah setuju ya kan. Ya udah nih, Madrid buat tawaran 160 juta. 160 juta tuh ke si ke pihak PSG lah. Ditolak lah, entah mereka sosokan gak denger, buta atau apa, mereka punya smartphone, mungkin orangnya nggak pinter, gua Sebenarnya nggak tahu lah. itu ditolak mentah-mentah yang tawaran pertama. Ditolak mentah-mentah kan. Ditolak mentah-mentah. Terus Sama akhirnya Leonardo kan? Iya. ya akhirnya mereka minta 200 juta. Pokoknya kita nggak mau Ya. nerima di bawah 200 juta, kita bakal tolak langsung. Ya udah, Perez kan dengan ya lu tau lah Perez lah, dia juga gue yakin dia nggak mau kalah, cuman dia tetap kayak waktu itu lu bilang dia tuh nggak mau mutusin hubungan buat berjalannya UEFA apa sorry Yes, European yes. ESL iya ESL kan. Makanya dia langsung oh ya udah nih gua kasih 200 juta dah nih dah ya kan. Nah mungkin yang dari situ yang gua tangkap Jose Felix Diaz tuh nangkep kayak ini pasti udah bakal keterima. Mereka yang tadi lu bilang pemimpin masa lu bilang kayak gak nih nggak jadi gua tarik gitu, pasti pemimpin kalau orang yang berbijak yang dia ngomong dengan mulutnya sendiri, maksudnya kayak ya kalau lu cowok lu ngomong dengan mulut lu apa yang lu omongin lu buat lah, lu do it gitu kan. Dan katanya lu nggak mau di bawah 200 juta, yaudah nih 200 juta nih gua kasih, terima atau enggak, cuman take it or leave it gitu kan. Dan ternyata gak nyangkanya si Emil Carter dan si siapa, si Nasser, kalau menurut gue sih Nassernya sih yang terlalu nyuci otak si Emil Carternya sih, feeling gue yakin Emil Carter tuh pasti Cuma mau nerima. iya cuma kalau kita lihat gue baca lagi juga ternyata ya emang kan kapan ya nawar itu kan 180 lah Iya ya sama 180. bonus udah Hmm. itu tuh kapan ya tanggal Itu tanggal tuh udah Hamin 20-an. dua deh, Nah, Hamin dua ternyata mas. tuh dari tanggal 20-an sampai sampai 30 kayaknya 30 29 28 lah mungkin. Itu kan Fabrizio kan kayak udah ngonfirmasi juga kan ternyata ya tawaran aja nggak ditolak atau diterima gitu. Dia ngejawab aja enggak karena Ditahan. ya mau gimana kita mau tahu. Hmm. Maksudnya gini ya, lu kan klub profesional gitu ya. Iya. Kalau emang enggak ya udah lu tolak gitu. Iya iya. Setidaknya ada jawaban lah. Ya Kak, ini digantung. Ya orang ya wajar berspekulasi mungkin ya ini dia mungkin lagi bimbang atau ada kalau dari pihak ada orang bilang dia bimbang, ada orang bilang juga dia mau ngerjain Madrid sengaja dilama-lamain biar ngerjain Perez lah kayak dia dibohong-bohongin, ditai-taiin lah masih pihak BSG kan ya itu kan orang jadi banyak berspekulasi gitu. Kalau emang lu nggak terima ya udah tolak gitu. Ngomong kayak waktu itu kan kayak 160 juta pertama kan si Leonardo langsung ngomong di publik, enggak itu tawarannya terlalu kecil, kita mau yang lebih biar ini ya kayak gitu. Lu sekarang 180 juta malah nolak aja ditahan-tahan enggak diem, gimana, iya. iya mak Heeh. kayak enggak ya kayak enggak ada jawaban gitu mak. Orang kayak yang fans kayak kita juga yang nggak tahu apa-apa cuma bisa berspekulasi Iya. berspekulasi gitu, apalagi jurnalisnya informasinya aja nggak dapet. Makanya kayak gue tuh mikir kayak PSG tuh mungkin bermain dengan klub yang salah sih kalau menurut gue. Kayak mereka mikir kayak ini Madrid kayak nggak punya duit segini, ya udah kita kasih segini, lu mau nggak atau enggak 180, didiemin doang. Ini kalau nggak ada jawaban gimana nih, terus sampai ada yang bilang katanya mau nyari pengganti Mbappe lah apa, kata Richarlison katanya kemungkinan dan lain-lain, dan akhirnya nggak jadi. Dan ya udah katanya 200, ya udah nih gue udah ada 200 anjing, lu terima atau enggak bangsat gitu kan, kayak lu terima atau enggak nih anjing, ini 200 nih depan muka lu nih anjing, lu terima atau enggak, atau mungkin kemungkinan tahun depan Mbappe free. Dan bayangin Januari kita punya pre agreement kontrak dengan Mbappe yang kemungkinan kalau misalnya itu terjadi dan udah disetujui sama Mbappe ini sama pihak PSG,
ya udah nggak usah pihak PSG sih sebenarnya, lebih ke Mbappe-nya karena itu free transfer, Mbappe jatuh udah free transfer. Iya. Ya udah, ya mau gak mau Iya. lagi ya setelah musim ini berakhir ya kita dapat Mbappe. Intinya tuh kuncinya di Januari itu. Selama dia bisa nahan sampai Januari, kalau menurut gue ya Mbappe yang bisa nahan sampai Januari, nggak terpancing dengan hasut pautnya PSG, dan semoga aja fans PSG tetap nyorakin Mbappe, karena yang kayak waktu itu yang gue liat videonya si Mbappe disorakin, dan ya gue mau ini terwujud gitu. Dan makanya lu salah banget, lu you mess with the wrong club gitu. Maksud gue kayak lu nahan Mbappe, kita udah nunggu berapa 4 tahun lebih, terus ya udah oke, anjing, ya udah. Gue tuh punya pikiran nih, kayaknya si agennya Madrid, kan itu katanya super agennya Madrid udah nyampe ke sana kan, penanggung jawabnya Madrid nyampe ke Paris, terus Iya. ditungguin. Ah udahlah anjing bangsat nih nggak dapat Mbappe, ya udah gue sebentar ke Rennes. Kamavinga lu jadi nggak, gimana nih ke Madrid gini gini bla 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 bla, udah kita bayar 30 juta 40 juta nih sekian bla 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 bla, deal dah kelar. Sedangkan PSG dari berapa tahun tuh dia nungguin Kamavinga, nggak mau mau. Dan Kamavinga pun gue juga respect sih, dia bilang katanya statementnya emang nggak mau main di PSG karena dia mikir kayak ya gue nggak mau musuhin si Rennes karena satu negaranya dia, apa, kotanya dia Ya. sendiri. Dan ya menurut gue itu deserve sih buat lu PSG, maksud gue buat Nasser terutama. Gue tuh nggak tahu nama bencinya sama Nasser sih, karena kita udah ngasih 200 juta anjing, ini udah 200 juta nih. Lu bilang lu harus ngomong apa yang lu omongin, lu bilang 200 juta ya di bawah 200 lu tolak. 200 sudah ada gitu. Dan emang ditahan-tahan, dan ya udah lah mau gimana gitu. Gua udah dibilang kecewa sih, gua agak kecewa dikit karena apa ya, kecewanya tuh sama pihak PSG-nya, bukan Mbappe yang nggak jadi dateng. Karena gua kayak lu tuh Gak profesional ya. gak profesional nyet anjir. Kalau kayak gini Madrid sewaktu-waktu mau mau lu mau beli pemain Madrid, Madrid jadi mikir dua kali di situ. Dari situ Madrid mikir dua kali, dan bukan Madrid doang ya. Kalau misalnya klub-klub gede yang udah ngeliatin saga transfer ini, mungkin mereka bakal mikir dua kali untuk negosiasi pemain sama lu. Jadi ya udah kelihatan banget siapa yang egonya tinggi dan yang enggak ada ego. Maksud gua kayak lu ada 200 juta, jatuhnya kalau orang bilangnya lu kehilangan 200 juta plus Kamavinga. Itu menurut gua kayak iyalah anjir, depan mata lu Kamavinga keluar hilang. Jadi mungkin ya kita juga bisa berterima kasih lah. Hmm. 200 juta lu tolak. Ya Iya. mungkin ini kan bayangan gua aja karena eh, setahu gua ya 2022 nanti kita cuma dapat keluar 100 juta aja udah dapat Mbappe, Haaland sama Pogba. Pogba Atau kemungkinan. kemungkinan bisa nambah lebih. Paling kalau nambah lebih dari 100 itu ya paling nambah back itu antara Koundé, Pau atau siapa lah, atau lu mau free Rudiger tuh free transfer ya 2022 ya, gue lupa deh 2022 dia, setahu gue. setahu gue ya free transfer, cuman kayaknya Kayaknya ya. gue dengar beritanya sih kayaknya dia bisa perpanjang kontrak lagi sih. Gue dengar beritanya Oh, kemungkinan ada agreement iya, kontrak sama dia. paling nambah ya 100 kita masih ada. Ini Masih kan ada yang gue sisa, tahu ya, nggak nyampe yang 200 pasti, nggak ya nyampe 200. yang di yang dikasih tahu sama pihak klub kan apa transparan gitu. Yang gue tahu kan 181 nih, sisanya 180 juta. 180 juta lah. Ya itu tinggal nanti musim kelar lagi ya bisa nambah lagi, mungkin bisa nambah 100 100 kayaknya 100 jutaan deh, 100 juta lebih lah nambah lagi. Terus ditambah kan pemain kita gaji udah pada si Marcelo, terutama Marcelo, Isco, Bell ya, Bell udah 2022 pasti bakal cabut, terus Hmm. gaji juga udah itu ya. Menurut gua terus kayak kebanyakan klub, gua ngeliat ya di Twitter tuh kayak fans-fans kayak ngeremehin anjir, kayak kita hancur lah Madrid. Lu nggak tahu keuangan kita musim ini positif dibanding lu. Utang kita ya dari 200 juta sekarang tinggal 40 jutaan, 46 jelas detailnya. Sedangkan lu ya udah apa namanya, klub Koar-koar. utang-utang klub lu aja itu mungkin setahu gue lebih dari 100 lah, pokoknya lebih dari 100 utang-utang klub Liga Inggris. Ya mungkin lu boleh ngomong itu, ngomongnya ke Barca, jangan ke Iya. Real Madrid, jangan mentang-mentang kita ini ya. Karena yang lu tahu kan kayak Barca ini mungkin Madrid juga. Ya enggak, itu yang cuma Barca doang karena dia punya utang banyak banget, emang 1 triliun lebih lah. Terus masalah gaji gitu-gitu. Kalau Real Madrid enggak. Terus kayak Rayola kan udah bilang juga kalau Haaland minum Mbappe gimana? Ya gak ada masalah, Haaland sama-sama pemain bagus gitu. Terus kayak kalau gue sama-sama pemain hebat ya why not gitu loh, dia main bareng mungkin bakal lebih bagus lagi.
Terus ya kalau kita bahas ke belakang lagi juga kan kayak pernah Real Madrid, kita dulu kan juga pernah kan Ronaldo sama Benzema lah, ada Kakak di situ, entah terus ada Ini cuman si hal Ronaldo. biasa, hal biasa Iya, Madrid biasa iya, lakuin gitu. Ini hal biasa iya. gitu. Bukan Jadi jangan kaget eh nanti eh, 2022 kalau kita bisa kayak gitu. bukan something yang kayak wah anjing gila, klub Madrid bisa kayak gini. Bro, kita ini udah biasa anjing, kayak maksud gua kayak zaman dulu eranya Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham dan lain-lain. Ini maksud gua ini Ya, tuh kayak ini hal biasa, ini tuh hal biasa buat Madrid. Jadi kayak maksud gua kayak ya mungkin kalau fans-fans baru mungkin yang kayak baru Newport Madrid oke lah, kayak mereka bilang kayak wah gila klub gua keren banget gini-gini, ya ini hal biasa. PSG that's why menurut gua PSG kenapa nahan Mbappe, karena mereka baru ngalamin kayak gini. Mereka ngerasa kayak mereka tuh iya. Galactico-nya Paris apalah anjing. Kayak maksud gua oke, gue respect sama Ramos. Cuman Ramos 2 tahun terakhir kalau lu fair play lah, fair to play lah, dia banyak ngelakuin kesalahan. Terutama gol-gol dia, terutama yang gue inget banget musim lalu yang Valencia yang hat trick penalti lah. Terus banyak banget ngelakuin blunder dan lain-lain. Menurut gue ya oke. Dia masih back bagus menurut gue, cuman ya back bagus ya nggak ngelakuin banyak kesalahan. Terus oke, dia beli Wijnaldum. Wijnaldum umur udah 31, 32, 30 gue lupa pokoknya itu. Hmm. Menurut gue prospek transfer dia yang paling bagus adalah menurut gue pribadi untuk jangka panjang Hakimi, Donnarumma. Udah sisanya Iya, ya udah itu mau doang. gimana? Sisanya ya lu bisa lihat nanti mungkin ya gak ada yang tahu, but I don't know, maksud gue gak ada yang tahu mungkin ke depannya mereka masih main bagus. Cuman ya lu bisa lihat nanti 2 3 musim mungkin udah mulai nurun gitu. Apalagi Messi juga udah umur 35 2 musim Iya. kemudian. Jadi udah kelihatan gitu. Jadi ya menurut gua biarin aja sih, kayak ya udah lu nanti tinggal lihat Madrid di mana Galactico-nya tuh eranya munculnya di saat pemain-pemain yang udah mulai terbentuk tahunnya, kayak misalnya Mbappe di umur musim depan dia di umur 23, Haaland di musim depan itu umur 20 ya lah 20 tahun kalau nggak salah, 20 21 gue lupa. Abis itu Iya, iya. Pogba di umur 29 yang dimana itu umur-umur produktif, umur-umur dimana lagi jadi gitu. Dan kemungkinan nggak tahu mungkin center back kita beli Kounde atau apa gitu ya, nggak ada yang tahu. Jadi so ya menurut gua untuk fans Madrid Bener-bener buat 2022 itu bener big project banget lah buat big project terutama fans Madrid ya. Karena stadion kita jadi, ya, stadion Galactico jadi. baru datang-datang juga ya, bakal ya itu proses panjang yang entar nanti kalian bakal tahu hasilnya, bakal menikmati itu proses panjang Perez ya dari musim sebelumnya kita nggak belanja 3 tahun nggak belanja karena baru Hmm. kali ini kan terakhir tuh Reinier, sekarang tuh kok Kamavinga, kita 3 tahun cuma, dan 3 tahun itu cuma jual si Reguilon Banyak lah, terus banget si Theo, pemain-pemain bagus kita ya jual. Lorente lah gitu ya. Kalau mungkin masalah FPP atau gaji, kita nggak ada masalah sih kalau Madrid, buat fans yang nggak tahu ya, nggak ada Hmm. masalah kok. Harusnya nggak ada Salary masalah. cap La Liga itu karena kan, Harusnya nggak ada masalah. iya karena Bale, Marcelo, Isco, atau siapa lagi nanti ya bakal cabut, Mariano Diaz lah, itu udah Mana nggak dia? ada masalah untuk salary cap lah, SFP Gua aman gua banget. gue sengaja nggak mau ngebahas itu pemain ya, cuman gara-gara lu sebut si anjing ini kemarin penutupan transfer gak mau Oh iya, pindah, emang brengsek banget anjing nih orang. Tapi gue kesel banget ya, kayak ih gila, gue tinggal tidur karena gue mikir kayak udah lah ini Mbappe nggak jadi, ini nggak jadi, udah gue tinggal tidur. Oh ya oke, gue liat big news, menurut gue ini big news, Mario Diaz cabut dan mau ke Rayo Vallecano atau satu lagi apa sih ke klub pinjamannya gue lupa. Dan gue di situ kayak wah anjing ini big news buat nih anjing, fix dah pindah lah lu, besok besok gua tunggu bangun-bangun gue bilang nih orang nggak mau pindah brengsek, emang mau gaji buta, emang dia maunya gaji buta, dia tahu duitnya lebih banyak brengsek, makanya gue mikir kayak fuck banget anjir. But ya udah mungkin next match kita bakal ngebahas next match ya, by the way tadi gue udah sempat tunjukin dikit. Next match ini kita bakal main di Celta Vigo dan ini debut pertama di Santiago Bernabeu ya setelah udah lama ya, udah 2 musim, iya. 2 musim, hampir 2 musim sorry. Dan ini bakal jadi debut pertama, dan as you can see guys, kalau kalian lihat di Instagramnya Media Madridista di sini pun juga udah ada videonya. Gue cuplikin dikit. Sorry buat yang di Spotify, kalian bisa cek langsung di Instagram Media Madridista. Pemasangan rumput juga udah jadi tinggal nunggu peresmiannya aja, sama nunggu hari, yaitu di tanggal 13 September 2021 hari Senin jam 2 pagi lawan Celta Vigo. Lalu di 3 hari kemudian ya
kita akan melawan Inter Milan di kandang Inter Milan UEFA Champions League. So, oh iya UEFA Champions League juga ada pembagian ini juga ya, grup D. Kita di grup D itu sama beberapa klub yang nggak beda jauh sama musim lalu. Inter Milan, Madrid, Inter Milan, siapa satu lagi gue lupa. Madrid, Inter Itu Milan, Shakhtar. Shakhtar sama Shakhtar. Itu yang beberapa klub dari musim lalu, cuman penambah satunya adalah Sheriff Tiraspol. Respect sama mereka, mereka baru main di UEFA Champions League musim ini. Dan mungkin itu aja dari episode kali ini. Lu ada mau nambah apa lu? Atau nggak ada? Udah. Ya mungkin itu aja dari kita. Udah lumayan lama, cuman menurut gua 25 menit ini untuk podcast ini cukup. Menurut gua untuk podcast di Spotify, cuma mungkin kalau di YouTube kalian kelamaan, kalian boleh dengerin langsung dari Spotify langsung. Ada Google Podcastnya juga, nanti bakal gua taruh di linknya di YouTube, dan banyak lagi. Kalian bisa dengerin biar nggak boros kuota mungkin. So kalian bisa dengerin sambil nyetir motor, dengerin di kereta atau di mobil, dan silakan kalian bisa dengerin. So jangan lupa follow media.madridista di Instagram dan juga subscribe YouTube kita dan juga follow di Spotify. So thank you guys for listening and watching. Gua Waldo cabut, Raul. Gua Raul cabut. Oke, thank you semua. Goodbye.